Hai, halo teman-teman, kembali lagi bareng aku di Tutor Edukasi yang kali ini akan membahas mengenai pajak dan retribusi. Jadi apa sih pajak dan retribusi itu? Sama-sama pungutan, tapi ternyata keduanya memiliki perbedaan loh. Oke teman-teman, simak penjelasannya pada video selengkapnya. Oke teman-teman, kita bahas pertama dari pengertian pajak dan retribusi itu sendiri. Kalau pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Yang perlu digarisbawahi adalah pungutan wajib atau iuran wajib. Sedangkan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang dimaksudkan di sini badan itu badan usaha ya teman-teman. Dari dua pengertian ini dapat digarisbawahi teman-teman, kalau pajak itu kan pungutan atau iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat. Perlu diberikan tanda tanya, apakah seluruh rakyat itu wajib membayar pajak? Jawabannya iya, bagi mereka yang merupakan wajib pajak. Kemudian pertanyaannya, apakah setiap masyarakat itu merupakan wajib pajak? Jawabannya tidak ya teman-teman. Karena masyarakat yang wajib membayar pajak itu juga ada beberapa golongannya. Misalkan dari BPH, ia sudah memenuhi penghasilan kena pajak. Kemudian mereka yang memiliki bangunan, memiliki tanah, memiliki kendaraan, memiliki barang-barang mewah, itu adalah orang-orang yang wajib membayar pajak. Sedangkan orang-orang yang memiliki penghasilan di bawah penghasilan kena pajak, kemudian mereka yang bersekolah, ibu rumah tangga, itu merupakan orang-orang yang tidak wajib membayar pajak. Jika teman-teman ingin tahu lebih jelas mengenai siapa saja wajib pajak, teman-teman bisa scroll lagi video pembelajaran sebelumnya, karena kita sudah membahas secara detail mengenai wajib pajak dan bukan wajib pajak. Sedangkan kalau retribusi ini, teman-teman, merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin. Misalkan teman-teman, kalau pembayaran jasa itu iuran sampah. Jadi ada jasa yang dibayarkan, misalkan jasa angkut sampah, jasa bersih-bersih lingkungan sekitar. Kemudian kalau pemberian izin, teman-teman, misalkan izin memasang reklame atau izin mengadakan konser, itu merupakan retribusi yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan ke daerah. Seperti itu teman-teman. Jadi sudah sedikit ada gambaran ya mengenai perbedaan pajak dan retribusi. Hari kali ini kita akan membahas lebih detail nih mengenai perbedaan pajak dan retribusi berdasarkan subbab-subbab materinya, seperti dasar hukumnya, balas jasanya, objeknya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya. Kita bahas pertama dari dasar hukumnya teman-teman. Pajak itu diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23A yang disebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Yang perlu digarisbawahi bahwa dasar hukum pembayaran pajak itu sifatnya memaksa teman-teman. Kenapa memaksa? Karena pajak ini di Indonesia sendiri merupakan salah satu pendapatan terbesar negara. Jadi pajak itu sebenarnya kan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Jadi pajak itu nanti akan dikelola oleh negara teman-teman untuk membiayai perekonomian negara, mulai dari belanja pegawai, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan sekolah, jalan, jembatan, itu semua berasal dari pajak. Meskipun memang benar kalau negara itu mendapatkan penghasilan lain selain dari pajak, ada dari hibah, ada dari ekspor sumber daya alam, dan lain sebagainya. Namun tetap penghasilan terbesar itu dari pajak. Bayangkan aja jika suatu negara kehilangan pendapatan terbesarnya.
Misalkan seluruh rakyat Indonesia enggan membayar pajak. Apakah kira-kira perekonomian pemerintah akan berputar? Apakah belanja pegawai akan terpenuhi? Apakah pembangunan akan terjadi? Tentu jawabannya tidak ya teman-teman. Jadi memang hal inilah yang mendasari mengapa undang-undang mewajibkan pembayaran pajak dan sifatnya memaksa bagi seluruh wajib pajak. Kemudian untuk retribusi sendiri merupakan pungutan yang didasarkan pada peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Jadi retribusi ini sendiri teman-teman, undang-undangnya tergantung pada golongan retribusi apa yang akan atau yang ingin dibayarkan gitu teman-teman. Jadi peraturannya itu bisa berupa peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Kalau dasar hukumnya pajak itu sifatnya memaksa kepada setiap orang yang kena wajib pajak, sedangkan kalau retribusi itu sifatnya wajib kepada orang-orang yang memanfaatkan izin atau balas jasa langsung dari retribusi itu sendiri. Kemudian yang kedua dari balas jasanya teman-teman. Kalau dari balas jasanya ini terlihat sangat kontras antara balas jasa pajak dan balas jasa retribusi. Kalau dari sudut pandang balas jasa pajak, teman-teman, sifatnya itu tidak langsung dirasakan setelah kita membayar pajak. Jadi ketika kita membayar pajak, kita tidak langsung merasakan manfaatnya. Namun, manfaat yang kita rasakan itu dalam jangka panjang, teman-teman. Berupa manfaat jangka panjang seperti perbaikan jalan raya, fasilitas kesehatan gratis, beasiswa pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, ketika kita membayar pajak, misalkan kita bayar pajak hari Senin, kita tidak langsung merasakan manfaatnya di hari Selasa gitu teman-teman. Apakah kita bisa mendapatkan jalan yang lancar? Apakah jembatan kita bisa bagus? Tidak bisa instan seperti itu, tapi jangka panjang. Misalkan ternyata tahun depan jalan di depan rumah saya diperbaiki, atau mungkin jembatan yang dulunya ambruk sekarang bisa berdiri lagi. Itu merupakan balas jasa pajak yang sifatnya tidak bisa kita terima secara langsung. Hal ini berbeda dengan retribusi, teman-teman. Kalau retribusi itu balas jasanya kepada wajib retribusi adalah secara langsung, di mana ketika kita membayar retribusi itu kita langsung mendapatkan balas jasanya. Sederhananya, misalkan teman-teman membayar iuran sampah atau iuran kebersihan. Ketika teman-teman membayar iuran sampah atau kebersihan itu, otomatis balas jasanya apa? Sampah yang ada di depan rumah teman-teman diangkut, atau mungkin lingkungan teman-teman itu menjadi lebih bersih. Atau sederhananya ketika teman-teman izin mengadakan konser, kemudian diizini, kemudian teman-teman membayar retribusinya, ternyata konsernya bisa diadakan dengan lancar, dengan pengamanan yang baik. Itu merupakan balas jasa retribusi, di mana balas jasanya dapat dirasakan secara langsung. Selanjutnya teman-teman, yakni mengenai objeknya. Kalau objek pajak itu bersifat umum teman-teman, seperti halnya pajak penghasilan atau PPh, pajak barang mewah, pajak kendaraan bermotor. Nah, pajak barang mewah itu pajak apa aja sih teman-teman? Pajak barang merah itu misalkan teman-teman beli tas branded atau beli barang-barang mewah lainnya, itu teman-teman akan mendapatkan pajak teman-teman. Sedangkan pajak kendaraan bermotor itu bisa seperti sepeda motor, mobil, dan berbagai jenis kendaraan lainnya. Kemudian kalau objek retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah. Misalkan teman-teman ingin membayar reklame yang memasarkan mengenai produk teman-teman, maka teman-teman juga harus membayar retribusinya. Objeknya berupa apa? Objeknya berupa reklame yang teman-teman sewa itu sendiri. Kemudian teman-teman dari sifatnya. Kalau pajak, sifatnya itu menurut undang-undang pemungutannya dapat dipaksakan, sehingga bila tidak membayar pajak ada konsekuensi yang harus ditanggung. Misalkan teman-teman, pajak kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil, itu kan setiap tahun kita harus membayarkan pajaknya ya teman-teman, 1 tahun sekali. Apabila teman-teman tidak membayarkan pajak tersebut, kemudian di tengah jalan ada patroli dari petugas, kemudian teman-teman ditanya, kok STNK-nya mati? Itu teman-teman akan mendapatkan
sanksi atau mendapatkan konsekuensinya. Konsekuensinya bisa berupa pembayaran denda, atau teman-teman juga bisa melakukan sidang di pengadilan teman-teman atas pelanggaran yang teman-teman lakukan. Sedangkan retribusi dapat dipaksakan dengan sifat yang ekonomis hanya kepada orang atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kalau pajak itu kan pemungutannya itu kan dipaksakan, jadi kayak setiap orang yang punya kendaraan harus wajib bayar pajak. Tapi kalau retribusi itu ya tergantung siapa yang memanfaatkan jasa itu sendiri. Misalkan kayak teman-teman ingin menyewa reklame, kemudian kan teman-teman harus membayar izin. Nah, kalau teman-teman tidak izin, teman-teman tidak membayar, maka teman-teman juga akan mendapatkan sanksi gitu teman-teman. Karena apa? Karena teman-teman sudah memanfaatkan izin, teman-teman sudah mendapatkan balas jasa dari retribusi yang teman-teman pilih, tapi teman-teman tidak membayar, itu juga akan ada konsekuensinya. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir nih, perbedaan yang terakhir mengenai lembaga pemungutnya. Berdasarkan lembaga pemungutnya, kalau pajak itu dapat dibagi menjadi dua, yakni pajak negara yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Pajak dan pajak daerah yang pemungutannya dapat dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk, misalnya Badan Pendapatan Daerah atau Dinas Pelayanan Pajak. Sedangkan retribusi itu dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi teman-teman, kalau misalkan pajak itu ada yang dipungut oleh pemerintah pusat, ada juga yang pemerintah daerah. Sedangkan kalau retribusi itu dipungut oleh pemerintah daerah saja. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di ujung pembahasan nih. Kita sudah berada di kesimpulan. Adapun kesimpulan pada video pembelajaran kali ini, pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Jadi teman-teman, rakyat yang membayar pajak tidak akan langsung mendapatkan manfaat dari pajak itu sendiri, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang, pribadi, atau badan usaha. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa dibahas pada pertemuan kali ini mengenai pajak dan retribusi. Jika ada pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video pembelajaran kali ini. See you in the next video and bye-bye teman-teman.